Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kognitif pada masa bayi. Dan di sini juga saya bersama beberapa rekan saya. Yang pertama ada Eka Fitriani, Firdan Fahlevi, Hana Fauzia, dan Heni Adiska. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar isi materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu ada teori perkembangan kognitif biasa sensori motor dan juga mengevaluasi tahap sensori motor Piaget. Yang kedua itu ada belajar, perhatian, mengingat, dan berkonsep. Dan berisi pembentukan konsep dan kategorisasi. Baik, langsung saja materi yang pertama itu akan Baik, terima kasih Heni. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama ada proses kognitif. Proses kognitif diantaranya ada skema. Skema itu ketika bayi atau anak berusaha membangun pemahaman dunia. Menurut Piaget 1954, otak yang berkembang menciptakan skema. Tindakan atau representasi mental yang mengatur pengetahuan. Dalam teori Piaget, skema bayi disusun oleh tindakan sederhana yang dapat dilakukan pada objek, contohnya menghisap, melihat, dan menggenggam. Selanjutnya ada asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika anak-anak menggunakan skema yang ada untuk menangani informasi atau pengalaman baru. Sedangkan akomodasi terjadi ketika anak-anak menyesuaikan skema mereka untuk mempertimbangkan informasi dan pengalaman baru. Selanjutnya ada organisasi. Organisasi dalam teori Piaget adalah pengelompokan perilaku dan pemikiran yang terisolasi ke dalam sistem urutan yang lebih tinggi. Kesetaraan dan tahapan pembangunan. Kesetaraan dan tahapan pembangunan merupakan proses pemulihan keseimbangan antara pemahaman sekarang dan pemahaman baru. Lalu kemampuan yang mengatur dalam diri seseorang agar ia mampu mempertahankan keseimbangan dan menyesuaikan diri. Selanjutnya ada tahap sensori motor. Tahap sensori motor merupakan tahap pertama perkembangan kognitif. Mulai kelahiran hingga usia sekitar 2 tahun, bayi belajar tentang dunia melalui indera dan kemampuan motoriknya. Menurut Harris 2005, tahap sensori motor terjadi melalui 6 tahap. Selanjutnya, 6 tahap pengembangan sensori motor Piaget. Tahap yang pertama yaitu refleks sederhana. Pada tahap ini, sensasi dan tindakan dikoordinasikan terutama melalui perilaku refleks seperti menghisap dan menggenggam. Di bulan pertama kehidupan ini, bayi memulai tindakan dan secara aktif menyusun pengalaman. Pada tahap kedua, itu kebiasaan pertama dan reaksi melingkar. Pada tahap ini, reaksi yang berulang dengan cara yang sama dengan bagian tubuh. Pada tahap ini, bayi mengkoordinasikan sensasi dengan dua jenis skema, yaitu kebiasaan. Kebiasaan merupakan skema berdasarkan refleks yang telah sepenuhnya terpisah dari stimulus. Yang kedua, reaksi melingkar utama adalah skema berdasarkan upaya untuk mereproduksi peristiwa yang awalnya terjadi secara kebetulan. Selanjutnya, tahap 3 adalah reaksi melingkar sekunder. Pada tahap ini, tindakan berulang yang melibatkan objek lain di luar dirinya. Bayi mulai berorientasi pada objek. Skema bayi tidak disengaja atau tujuan masih diarahkan. Bayi belum paham sebab akibat. Pada tahap ini, bayi membuat beberapa tindakan sederhana seperti babbling dan beberapa gerakan fisik. Namun, bayi hanya meniru tindakan yang sudah mampu dihasilkan. Pada tahap 4, itu koordinasi reaksi melingkar sekunder. Pada tahap ini, bayi melakukan berbagai macam gerakan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Bayi mengkoordinasikan penglihatan dan sentuhan, mata dan tangan. Pada tahap ini, tindakan bayi menjadi lebih terarah. Contohnya pada tahap ini, bayi mulai menjatuhkan, menggoyangkan,
atau menggigit mainannya, juga menempatkan bola di depannya dan menendangnya. Pada tahap selanjutnya, ada tahap 5, reaksi melingkar tersier, kebaruan dan rasa ingin tahu. Pada tahap ini dimulai saat usia 12 bulan hingga 18 bulan. Pada tahap ini mencoba berbagai cara baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Bayi menjadi tertarik oleh banyak sifat benda dan banyak hal yang dapat mereka buat terjadi pada sebuah objek. Pada tahap ini, skema di mana bayi sengaja mengeksplor kemungkinan baru dengan objek. Saya mengatakan pada tahap ini menandai titik awal untuk keingintahuan dan minat pada sesuatu yang baru. Pada tahap ini, bayi mulai contohnya menarik kursi untuk mengambil sesuatu yang tinggi. Pada tahap terakhir, tahap 6, itu internalisasi skema. Pada tahap ini, bayi mengembangkan kemampuan untuk menggunakan simbol. Simbol adalah gambar atau kata sensorik internalisasi yang mewakili peristiwa. Simbol memungkinkan bayi untuk memikirkan peristiwa konkret tanpa secara langsung bertindak dan memahaminya. Selain itu, kemungkinan bayi untuk memanipulasi dan mengubah peristiwa yang diwakili dengan cara sederhana. Contohnya seperti Putri Piase pada saat menonton acara di TV mengenai buka dan tutup. Saat melihatnya, ia menirukan membuka dan menutup mulutnya. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Firdan. Untuk Firdan, dipersilahkan. Baik, Hana, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi tahap sensori motor Piaget. Piaget membuka cara baru untuk melihat bayi dengan pandangan bahwa tugas utama mereka adalah mengordinasikan kesan sensorik mereka dengan aktivitas motorik mereka. Namun, dunia kognitif bayi tidak dikemas rapi seperti yang digambarkan Piaget, dan beberapa penjelasan Piaget tentang perubahan diperdebatkan. Sebagai besar, penelitian baru menunjukkan bahwa pandangan Piaget tentang sensori motor pengembangan perlu dimodifikasi. Yaitu ada 3. Yang pertama, kesalahan A not B, lalu yang kedua masalah alam atau memelihara, yang terakhir perkembangan dan harapan presempsi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang belajar, perhatian, mengingat, dan berkonsep. Yang pertama, pengkondisian menurut teori Skinner tentang mengkondisikan operan konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam kemungkinan terjadi perilaku. Misalnya, jika perilaku bayi diikuti oleh stimulus yang bermanfaat, perilaku tersebut kemungkinan akan kambuh. Lalu yang kedua, perhatian. Perhatian fokus ke sumber daya mental pada informasi tertentu, mengingatkan proses kognitif pada banyak tugas. Atau Posner 2018 A, B, WU dan Serif 2018, U dan Smith 2017. Namun, pada satu waktu, orang hanya dapat memperhatikan sejumlah informasi terbatas. Bahkan, bayi baru lahir dapat mendeteksi kontur dan memperbaiki perhatian mereka di atasnya. Mungkin dari saya cukupkan, bisa dilanjut oleh Eka. Baik, terima kasih Firdan. Selanjutnya, yang C, memori. Memori melibatkan penyimpanan informasi dari waktu ke waktu. Perhatian melainkan peran penting dalam memori sebagai bagian dari pengkodean sebuah proses di mana informasi ditransfer ke memori. Yang D, imitasi, yaitu kemampuan imitatif bayi berbasis biologis karena bayi dapat meniru ekspresi wajah dalam beberapa hari pertama setelah lahir. Dia juga menekankan bahwa kemampuan imitatif bayi tidak menyerupai respon yang tertanam, melainkan melibatkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Selanjutnya, pembentukan konsep dan kategori.
Seiring dengan perhatian, memori, dan imitasi, konsep adalah aspek kunci dari perkembangan kognitif bayi menurut Quinn 2016. Konsep adalah kelompok kognitif objek, peristiwa, orang, atau ide serupa. Singkatnya, kemajuan bayi dalam informasi berhenti melalui perhatian, memori, imitasi, dan pembentukan konsep jauh lebih kaya, lebih bertahap, dan lebih sedikit tahap, dan terjadi lebih awal daripada yang dibayangkan oleh teori sebelumnya, seperti Piaget, Bohr 2018, Bell, dan lainnya. 2018 ada Bremner dan Orter 2017, Gomez 2017, Simalin dan Richard 2018. Sebagian dari peneliti bayi terkemuka Jean Mandler 2004 menyimpulkan bayi manusia menunjukkan tingkat kekuatan belajar dan kompleksitas yang luar biasa dalam apa yang sedang dipelajari. Dalam cara itu dikirim kembali. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ditulis di kolom komentar. Kami menyediakan 3 pertanyaan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.